warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Shadaqallahul karim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari yang Masya Allah luar biasa antusiasnya di Maulid Arba'in yang ke hari kelima. Masya Allah, tambah banyak. Masya Allah, alhamdulillah. 400. Oke, saya catat dulu. Saya belajar senang, alhamdulillah. Masya Allah ya. Yang saya hormati bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semua yang solehah dan cantik, bapak yang ganteng, wabil khusus pada para asatid, para aparatur pemerintahan, Bapak Eka, terima kasih, selamat datang di acara Maulid Arba'in di Hegar Asri ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmatnya, dan mudah-mudahan khususnya perempuan Hegar Asri ini selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mohon maaf, saya biasanya ini ngisi di Maulid Arba'in tidak ada kursi seperti ini. Ini saya kalau ngomong sebentar gak enak, ngomong agak lama gak enak juga. Gak usah ngomong. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Cocok Pak. Itu malah yang bungkusannya kan. Salam doang gak udah cukup. Alhamdulillah. Kayak pancingannya Pak Wahyu kayak gini nih ya. Saya disuruh ngomong 15 menit gak mungkin kasih kayak gini nih. Saya ngomong lama-lama gak enak, udah jam 10. Bu, masih kuat? Biasanya kalau udah dikasih makan timbullah apa? Ngantuk. Apalagi yang senderan tuh, kleker gitu. Lah, udah doang tuh. Tunggu 10 menit lagi tuh coba. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini catatan tadi hari kelima Maulid Arba'in 400. Ini sesuai fakta apa bohongan ini? Beneran. Tapi saya lihat hari pertama sampai hari kelima ini makin hari makin, saya heran kan. Ke Balikpapan naik becak. Ke Polres ketemu Pak Abil. Saya heran, jamaah kok makin banyak. Apa gara-gara doorpresnya mobil? Ya Pak Wahyu. Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa tahu ada di doorpresnya nanti kan bungkusannya. Acara inti yang kedua tuh bingkisannya siapa tahu ada doorpresnya. Dan itu kan beli buah ke pasar Demak. Apa? Cakep. Petik bunga yang warnanya merah atau merah warnanya. Apaan tuh coba? Alhamdulillah jamaahnya makin banyak.
apa gara-gara menunya? Menunya apa hari ini? Bakso. Alhamdulillah. Yang belum pernah makan bakso, alhamdulillah kenyang hari ini. Wah, tiap hari sering makan bakso deh. Asal ikut maulid arba'in. Alhamdulillah. Pak, Bu, acara maulid arba'in ini yang pastinya itu adalah untuk apa, Bu? Dalam rangka apa? Mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya makanya di Hegar ini setiap maulid arba'in itu tidak pernah ada rasa bosan-bosannya. Saya lihat itu husnudon saya tidak hanya di sini doang ya, tapi di gang-gang lain itu bahkan sampai lewat 40 hari masih minta mulu. Kemarin masih ada berapa yang kosong? 7. Sekarang tinggal berapa? 1. Silahkan yang masih keroyokan, mau keroyokan dulu ya, yang mau di ini silahkan, masih ada kesempatan 1 kali lagi. Tanggal 10 Selasa besok tanggal 10 Pak, Bu, yang mungkin gangnya pengen ngadain silahkan dimusyawaratin biar nggak kosong. Sekali kosong kan nggak enak rasanya itu. Udah terbiasa setiap malam itu ada maulid seperti itu, tiba-tiba kosong kayak ada yang hilang gitu. Udah, Bu, kayak ibu loh, kayak bapak kan seneng cinta sama istrinya, gawe sekali sehari itu kayak rasanya kangen, bener Bu? Apa biasa aja ya Pak? Kangen apa biasa aja? Ya kangen siapa? Ibunya. Alhamdulillah. Gak apa-apa Bu, silahkan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Nih biar gak tambah ragu-ragu Bapak Ibu semuanya ya, kita merayakan maulid ini. Kata Nabi Muhammad, barang siapa aja yang mengagungkan hari kelahiranku. Bentuk rasa mengagungkan kita itu seperti apa? Salah satunya seperti ini. Kita ngadain maulid seperti ini, sholawatan seperti ini, tujuannya siapa? Buat siapa? Buat siapa? Nabi Muhammad, mengagungkan. Jadi kelahiran Nabi Muhammad, Nabi kita yang kita sayangin katanya, dan mudah-mudahan itu benar-benar adanya ya. Barang siapa yang menghormati hari kelahiranku, maka kata Nabi Muhammad, kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah, maka kelak nanti aku, kata Nabi Muhammad, akan menolong dia kelak di hari kiamat. Amin. Amin. Di hari kiamat ya, yang bisa kita harapkan syafaatnya siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah sholawatan terus, gencar terus, berkah sholawat. Itu tim hadroh udah berapa kali ikut maulid arba'in, udah full kan berkahnya. Coba aja tanya berkahnya apa coba, selain berkat apa? Amplop. Katanya amplop, emang bener Pak Wahyu? Ada, itu hadrohnya doang. Yang hadroh doang, curang kayak gitu mah. Gak adil, gak fair gitu. Guyon. Ya, yang penting berkah. Berkah sholawat, mudah-mudahan hutangnya lunas. Berkah sholawat, mudah-mudahan yang sakit jadi sehat. Berkah sholawat, mudah-mudahan usahanya lancar. Amin. Berkah sholawat, mudah-mudahan kita bisa ziarah setiap tahun makanya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah sholawat, mudah-mudahan suaminya nambah. Amin. Bu, amin. Apa? Enggak. Begitu tadi amin terus, sekarang enggak sih. Apa bedanya Bu?
Kata Pak Ustaz Slamet, ya udah tenang aja, istri itu cuma satu. Satu di sini, satu di sana. Yang penting judulnya satu udah. Bener apa kata Pak Ustaz Slamet? Cukup satu, satu di sini, satu. Ya nggak usah khawatir, Bu. Ya, itu intinya begitu. Pak, saya promosiin mudah-mudahan. Ada ayam beneran kan gitu kan? Ya gitu kan? Waman anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Dan barang siapa yang mau menginfakkan, mensedekahkan dalam rangka acara maulidku, acara kelahiranku, menyambut kelahiranku, faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah, maka dia seperti halnya berinfak sebesar gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Pak Wahyu yang Masya Allah cur-curan kayak gini menunya, sampai berapa ini menu nih, ada menu yang ringan, menu yang setengah ringan, ada yang menu berat lagi nanti. Itu udah berapa M? 5.550 M-an pokoknya lah ya. Itu mudah-mudahan Allah ganti, ya Allah ganti yang lebih banyak lagi, amin ya robbal. Dan mudah-mudahan kita yang kejatah nanti atau yang di lain tempat berinfak sedekah dalam rangka acara maulid, mudah-mudahan tercatat sebagai amal yang baik, amin ya robbal, amin ya robbal. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya tidak bisa panjang lebar ngomong. Saya menyambung apa yang saya katakan kemarin, atau yang saya sampaikan kemarin tentang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akmalun nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna. Sempurna apanya? Khalqan wa khuluqan. Sempurna penciptaannya, sempurna akhlak. Jadi fisiknya Nabi Muhammad tidak ada yang bisa menandingi. Akhlaknya tidak ada yang bisa nandingin. Bahkan dari nabi-nabi sebelum. Pokoknya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad pokoknya senang punya pemimpin yang paling top markotop. Dari sisi penciptaannya paling oke. Dari sisi akhlaknya juga paling oke. Kalau kita punya pemimpin yang kayak gitu, kita sebagai rakyat kira-kira seneng nggak? Seneng Pak. Udah orangnya itu cakep, ganteng, bagus, akhlaknya baik. Jadi pemimpin lah bangga rakyatnya. Kalau ada rakyatnya nggak seneng, nggak kebangetan, itu rakyat perlu diservis itunya, ya kan? Benar nggak? Bisa seneng itu kita harus kenal siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah saya katakan bahwasanya wajahnya Nabi Muhammad itu ganteng pasti, ya. Kulitnya putih kemerah-merahan. Nabi Muhammad gak ada hitam, gak adanya. Ya. Kalau Muhammad di Hegar hitam ada banyak. Emang namanya Muhammad, tapi bukan itu. Muhammad di sini Nabi Muhammad. Hidungnya mancung. Mancungnya wah. Bukan atasnya itu mancung ke dalam, mancung ke depan, bukan. Itu kayak Pinocchio itu. Mancungnya itu presisi, ideal. Itu Nabi Muhammad. Ya, jadi jangan dibilang Nabi Muhammad itu ganteng, wah, nggak ganteng, sorry. Nabi Muhammad itu bentuknya aja udah, fisiknya udah oke. Itu baru wajah. Belum fisik keseluruhannya. Dikatakan dalam Al-Bajanzi, Nabi Muhammad kata, ba'ida ma bainal mankibaini. Apa itu? Ini apa namanya? Bahunya itu lebar. Enggak ciut, enggak. Bahunya apa, Bu? Lebar. Jadi ya tegak, lumayan gagah. Kayak gitu kan. Sabatal kaffaini, ini apa namanya, telapaknya itu lebar, nggak kecil kayak apa itu imut-imut, enggak,
lebar tapi bagus. Ini saya katakan fisiknya ya, biar ibu, bapak ibu semuanya tahu kenal, tapi jangan terlalu membayangkan kayak gimana tuh. Intinya amat proporsional. Jadi cetakannya dari pusat itu sudah pas. Kalau cetakan Korea kan beda. Paham cetakan Korea? Pesek jadi mancung, ya kan? Pipi kayak bakpao jadi tirus, dagunya pendek jadi panjang. Ibu kayak gitu mau operasi plastik nggak ngarah sempurna, tetap itu namanya KW. Bu, namanya apa? KW itu bukan orisin, bukan orisin. Yang orisin itu pusatnya, ciptaannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu siapa? Nabi Muhammad. Dohmal karodisi. Nah, itu pergelangannya itu tidak sampai kelihatan itu tulangnya ini. Jadi agak gemukan di sini. Pak. Jadi dohmal karodisi itu pergelangannya itu tidak sampai nampak kayak kurus, bukan. Udah kayak orang penyakitan, enggak. Jadi ini poloknya ini, tulangnya ini tidak sampai kelihatan. Tapi juga enggak obesitas, tidak. Jadi sekiranya pokoknya enggak kelihatan gitu. Ya, masya Allah. Qalilalah milaqibi. Daging di tumitnya, Bu, tahu tumit? Tumit bang, polok, sorry apa? Nah, tungkak. Dagingnya tungkak itu cuma sedikit. Jadi nggak nonjol ke belakang, bukan. Udah kayak sandal jepit gedean, bukan. Ya. Jadi tungkaknya Nabi Muhammad itu, tumitnya itu sedikit dagingnya itu. Jadi dari kaki itu hampir lurus. Nah, itu bisa bayangkan lah kayak gitu nanti. Katal lihyati, tebal jenggotnya. Bapak yang punya jenggot, alhamdulillah, masya Allah ya. Ibu-ibu jangan ngiri, itu khusus buat laki-laki. Ya, kalau niru Nabi Muhammad, saya pengen jenggotan yang tebal, malah menakutkan, Bu. Udah, ibu proporsi seperti itu udah, ya, udah gak pantas. Masing-masing punya selera dan masing-masing sudah ada bagian masing-masing. Dimarosi, kepalanya nggak kecil. Jadi badannya tegap, ininya tegap, kepalanya juga proporsional, Pak. Kalau badannya kecil, kepalanya gede, udah kayak korek pentol api itu, korek pentol gitu. Jelek ya. Ada kayak gitu. Badannya kecil tapi kepalanya apa? Besar. Ini kan nggak pantas, Pak. Dilihat udah kayak orang-orang sawah kan? Nggak pantas, nggak proporsional. Nabi Muhammad nggak kayak gitu. Dari badan, telapak tangan sampai kepala itu semuanya proporsional. Nah itu masya Allah. Sya'ruhu ila syahmatil udunain. Rambutnya itu Nabi Muhammad sampai di daun telinga. Jadi agak gondrong. Bapak mau gondrongin? Pantas enggak? Masalahnya itu, Pak. Bininya suka enggak kalau bapak gondrong? Suruh nyukur, gondrong enggak pernah dikeramasin, enggak pernah disisirin. Bangun tidur udah kayak apa? Udah kayak apa? Beledusan apa tuh? Mercon. Ya tahu diri, Pak. Kira-kira pantas enggak kayak gitu? Bapak berpenampilan kayak gitu. Kalau sekiranya enggak pantas, ya mikir-mikir lagi kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad ya pantas aja, proporsional seperti itu. Ya. Wa baina katifaihi khatamun nubuwah qad ammahu nuru alahu. Di antara apa ini Bu namanya, Bu? Bahunya. Di antara bahunya di sini itu ada stempel kenabian, Bu. Tahu stempel? Cap. Di belakangnya sini, bahunya Nabi Muhammad sini, di antara itu apa sih namanya itu? Ini apa? Nah, ikatnya di sini tuh. Ini ada daging, segumpal daging itu kecil itu cap kenabian.
yang mana cap ini daging ini adalah apa tuh qad ammahun nur, yang terang, yang bercahaya. Kalau itu kan tompel ya, cahayanya nggak ada, butek, blacknya black kental, bukan black sweet lagi gitu, ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad enggak, capnya itu bercahaya. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW diajak hijrah sama pamannya itu 12 tahun, ketemu sama yang namanya pendeta Buhairah. Itu pendeta Buhairah tahu ini anak yang masih umur 12 tahun ini kelak akan jadi nabi terakhir, nabi akhirus. Itu salah satunya pendeta Buhairah itu tahu itu dari mana? Dari stempelnya Nabi Muhammad di sini kelihatan. Jadi pendeta Buhairah itu sudah mempelajari, itu Nasrani ini, pendeta Buhairah itu Nasrani. Sudah mempelajari ciri-ciri nabi akhir zaman itu nanti seperti ini. Itu sudah dipelajari, makanya tahu pendeta Buhairah itu. Begitu tahu, langsung ngomong sama pamannya Abu Thalib, ya Bapak Abu Thalib, mohon maaf, apakah ini anak Bapak? Iya, kata Abu Thalib. Masa sih? Iya, nggak mungkin, nggak percaya pendeta Buhairah, karena ciri-cirinya sudah mendekati ini anak benar-benar apa? Nabi akhirus zaman. Makanya masih mempertanyakan lagi, sekali lagi saya tanya, ini pakai bapak, anak bapak? Bukan, ini ponakan saya. Kalau begitu benar kata saya, ini anak kelak akan jadi nabi akhirus. Kenapa? Karena nabi akhirus zaman adalah nabi yang terlahir dalam keadaan yatim, tidak punya bapak. Tuh. Makanya pendeta Buhairah saat itu langsung suruh pulang, ayo pulang. Jangan terusin ke mana tuh? Ke Syam, jangan, bahaya. Nanti kalau ketemu orang Yahudi bahaya. Karena orang Yahudi menganggapnya Nabi akhir zaman adalah kelompoknya orang Yahudi. Nabi akhir zaman adalah keturunan apa? Yahudi. Nanti kalau ada sampai ketahuan itu anak akan berbahaya. Makanya pendeta Buhairah nyuruh rombongannya Abu Thalib, Nabi Muhammad tadi suruh pulang. Jangan terusin, udah pulang aja. Masya Allah. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu pendeta Buhairah. Itu punya andil. Ya, walaupun orang Nasrani, tapi Nasrani yang benar-benar masih menjaga kemurnian Nasraninya. Bukan Nasrani yang Trinitas, bukan. Ya. Itu ya. Waraquhu kallu. Keringatnya Nabi Muhammad itu bening seperti mutiara. Masya Allah. Nah, keringatnya berapa? Ibu kayak apa? Gembrobos sudah kayak apa coba? Ya kan? Beda. Wa arfuhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Baunya itu seperti wangian minyak misik. Baunya Bapak Ibu kalau nggak direksonain kayak asam, kelasnya jauh, ya kan? Jadi keringatnya Nabi Muhammad itu baunya itu wangi. Masya Allah, beda. Punya nabi yang model begini, siapa yang nggak bangga Pak? Harusnya bangga. Kalau sampai nggak bangga keterlaluan. Makanya saya di sini membahas tentang fisiknya dulu, biar Bapak Ibu semuanya tahu, nanti akan timbul rasa cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW makin apa? Makin tinggi. Masya Allah. Wa yataqaffau fi misyatihi ka'annama yanhatu min sababin nirtaqa. Cara jalannya Nabi Muhammad itu seperti orang yang turun dari tangga. Cara jalannya Nabi Muhammad jadi nggak dekik begini Pak Bu. Kalau dekik begini kesannya kayak orang sombong atau nggak terlalu dingkluk enggak. Kalau kayak bungkuk itu orang penyakitan gitu. Bapak pernah kan turun tangga gimana jalannya? Jadi agak bungkuk sedikit tapi nggak terlalu bungkuk, tenang. Jadi cara jalannya tenang kayak turun dari tangga gitu. Itu cara jalannya Nabi Muhammad SAW.
Jadi nggak dekik begini, enggak. Dekik begini kayak orang sombong. Nabi Muhammad wah jauh dari kayak gitu. Nggak bisa. Ya. Wa kana yusabihul masa musafiha bi yadihi syarifati fayajidu minha sa'iral yaumi raihatan abhariyah. Jika Nabi Muhammad itu bersalaman dengan seseorang, maka bekas salamannya tadi itu akan semerbak wanginya sehari penuh. Misalkan Nabi Muhammad salaman sama orang lain sahabat, itu baunya tangannya sahabat tadi itu masih kecium terus. Ini ketawa itu baunya sahabat Nabi Muhammad. Kalau bapak, ibu saliman sama suaminya, cium, terasi, cek, rokok ini mah. Nah itu kan, cium, mau cium nggak enak kalau gak dicium, dimarahin kan itu. Ya gimana terpaksa, mau hitam kayak bang biarin dah, tangan ke suami saya mah, hitam ngasih lindu, duit alhamdulillah, gak apa-apa bu, itu ya. Bapak, ibu salaman nggak kalau itu bapak lagi suami kerja? Benar. Salaman itu tanggal tua apa tanggal muda? Bener Bu RW? Oh, bohong katanya Pak RW kok. Waduh, jangan itu Bu RW. Ya, jangan punya prinsip ada uang abang sayang, nggak ada uang abang. Waduh, itu mah kacau itu mah. Terus sampingannya mana Bapak? Ada di dompet. Gitu. Mengkhawatirkan kalau bapak-bapak dikasih duit ya Bu ya, takut dia disalahgunakan. Ya nggak apa-apa Bu, bener itu, pegang aja duitnya. Ntar kalau bapak minta rokok terserah itu. Wa yadhaw ala ra'si sabiyi fa yurafu mashhulahu min baini subyati wa yudrah. Kalau Nabi Muhammad itu memegang kepala yang anak kecil, itu kalau anak kecil yang bekas tadi dipegang terus kumpul sama teman-temannya, itu akan ketahuan mana anak yang bekas dipegang sama Rasulullah sama enggak. Akan ketahuan. Ini misalkan anak ini habis dipegang sama Rasulullah, terus main kelayapan kemana-mana, kumpul sama temennya yang lain, itu orang yang pasti lihat, itu pasti tahu itu anak yang baru dipegang sama Rasulullah, ketahuan. Itu hebatnya, bekasnya, asarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu. Masya Allah. Ya tala'la'u wajhu syarifun tala'la'u qamari fil lailatul badriyah. Yang mana wajahnya Rasulullah itu selalu terang benderang seperti halnya bulan purnama, gak buta, ya terang. Wajahnya dilihat itu enak, gak gelap. Gak gelap penuh dengan masalah, enggak ya. Kan ada tuh nyawang orang, liatin orang stres ya kan, yang melihat itu gak enak, apalagi kalau lihat istri yang cemberut, mau deketin kayak begini segen ya. Nah itu bedanya Nabi Muhammad gitu. Satu lagi yaqul wa naitu lam ara qablahu wa la ba'du mithlahu wa la basyarun yarah. Bagi orang yang tahu sifatnya Nabi Muhammad SAW itu, dia tidak bakal meyakini bahwasanya ada orang yang seperti Nabi Muhammad. Sebelumnya, setelahnya sama seperti Nabi Muhammad, dia tidak bakal mengenal lagi. Tidak bakal ada orang yang menyamai fisiknya Rasulullah, nggak bakal. Pasti Nabi Muhammad yang lebih unggul, dan tidak akan ada yang manusia seperti Nabi Muhammad. Wala basyarun yarah, tidak bakal ada manusia yang seperti siapa? Nabi Muhammad. Itulah pokoknya Nabi Muhammad adalah manusia pilihan yang istimewa, top markotop, akmalun nasi khalqan wa khuluqan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kelak nanti kita semuanya dikumpulkan bersama beliau Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
habibu wal turja Alhamdulillah, itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Alhamdulillah wa la takunanna minal mudharin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.